Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggunitami dengan NPM 5016168, mata kuliah LAA Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan Prodi PGSD kelas 4B. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, pembelajaran tematik. Di dalam pembelajaran tematik, saya akan membahas tentang pengertian dari pembelajaran tematik, landasan pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, arti penting dalam pembelajaran tematik, dan implikasinya pembelajaran tematik. Yang pertama ialah pengertian model dan pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep, sedangkan model pengembangan kurikulum ialah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Yang kedua ialah model pengembangan kurikulum. Di dalam model pengembangan kurikulum terdapat 5 model. Yang pertama, model pengembangan kurikulum Taylor pada tahun 1970. Yang kedua, model pengembangan kurikulum Hilda Taba. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum Zais. Yang keempat, model pengembangan kurikulum Piu Chem pada tahun 1986. Dan yang kelima yaitu model pengembangan kurikulum Oliva pada tahun 1988. Yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan dari kurikulum. Asep Heri Hernawan pada tahun 2002 dan kawan-kawannya mengemukakan 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem yang harus relevan sesuai dengan kebutuhan siswa dan keadaan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum yang mengusahakan agar yang dihasilkan bersifat lentur, luwes, dan fleksibel dalam pelaksanaan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum baik bersifat horizontal maupun vertikal. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang ada secara optimal. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mapel sehingga dapat memberikan pengalaman baru kepada siswa. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik terdapat 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Yang ketiga yaitu arti penting dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menentukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang keempat yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Di dalam karakteristik pembelajaran tematik terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelima yaitu mengenai implikasinya pembelajaran tematik. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, implikasinya bagi guru. Yang kedua, implikasinya bagi siswa. Yang ketiga, implikasinya terhadap sarana, prasarana, serta sumber belajar dan media. Yang keempat yaitu implikasinya terhadap pengatur ruangan. Dan yang kelima yaitu implikasinya terhadap pemilihan metode.
Baik, itulah sedikit materi mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran tematik. Itulah hasil yang bisa saya sampaikan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.